Shalom teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang baik dan bersukacita ya. Teman-teman, kita bersyukur banget hari ini kita masih bisa secara virtual untuk berkumpul dan beribadah. Teman-teman, pemazmur mengatakan bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita, angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu, diiringi gambus. Maka sekarang teman-teman diundang untuk bangkit berdiri, kita bersorak-sorailah bagi Allah. Teman-teman, boleh duduk kembali? Teman-teman, kita hari ini masih ada di Minggu Advent. Di masa-masa ini, kita menghayati Minggu Advent dengan cara menantikan hadirnya Juru Selamat dalam kehidupan kita. Berhubungan dengan itu, kita akan belajar dari Maria. Hari ini saat Maria menantikan Yesus, pastinya Maria menanti bukan dengan perasaan yang tenang, tetapi gelisah karena saat itu banyak berita jelek beredar tentang Maria. Akan tetapi, Maria bisa dengan sabar dan setia menantikan Yesus. Teman-teman, saat ini kita sedang dihadapi masalah. Pernah gak sih akhirnya jadi berontak karena kita tidak sabar? Pernah gak sih kita jadi gegabah dalam menghadapi suatu masalah karena kita tidak sabar? Teman-teman, mari kita akui dosa kita melalui lagu Tuhanku bila hati kawan. Dengan hati yang penuh penyesalan, kami mau mengakui segala salah dan pelanggaran kami. Sebagai remaja, kami
kami seringkali tidak sabar ketika kami menanti dan berproses. Tuhan, ajar kami bisa sabar seperti Maria. Seringkali kami juga jadi gegabah dalam mengambil suatu keputusan. Mungkin karena tekanan yang kami terima. Tuhan, ajar kami menjadi seperti Maria, yang tetap tenang dan memusatkan hati pada Tuhan, sehingga tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni jika keputusan kami seringkali menyakiti sesama kami dan juga menyakiti diri sendiri. Terlebih lagi, kami sering menyakiti Tuhan. Amin. Anugerah. Teman-teman, diundang untuk bangkit berdiri. Ketika telah mengakui dosa kita juga menerima pengampunan dari Tuhan. Teman-teman, mari kita sama-sama mendengarkan berita anugerah yang diambil dari Mazmur 103 ayat 3-4. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkanmu segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Teman-teman, mari kita saling menerima, saling mengasihi, dan saling mengampuni dengan menyatakan salam damai, sambil menunjukkan tanda cinta untuk teman-teman kita. Teman-teman dipersilakan duduk kembali dan kita akan memasuki pelayanan firman. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman, mari kita menyanyikan pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, di saat ini kami secara virtual
telah berkumpul dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami saat ini untuk dapat memusatkan hati dan pikiran kami pada firman Tuhan, sehingga kami dapat menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga memohon supaya ketika kami menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, kiranya itu dapat memberkati orang-orang di sekitar kami. Tolong kami ya Allah, bimbing kami, sertai kami, pimpin kami, perlengkapi kami, dan mampukan kami. Sebab kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom teman-teman remaja GKI Palsi Gunung. Kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan dan kita akan baca sama-sama firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Lukas pasalnya yang pertama ayat 39 sampai 45. Injil Lukas pasalnya yang pertama ayat 39 sampai 45. Kak Cindy akan bacakan untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul untuk perikop ini, Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Nah teman-teman remaja GKI Palsi Gunung, apa kabar nih teman-teman remaja? Kak Cindy berharap teman-teman semua dalam keadaan yang baik dan dalam keadaan yang sehat. Pun kalau saat ini ada teman-teman yang sedang dalam kondisi tidak baik-baik atau kurang baik atau kurang sehat, Kak Cindy mendoakan agar teman-teman dapat segera kembali pulih, kembali membaik. Dan Kak Cindy juga berharap meskipun saat ini teman-teman sedang dalam kondisi yang kurang baik, kurang sehat, tapi Kak Cindy berharap teman-teman semua masih memiliki semangat untuk kembali pulih, kembali membaik, atau setidaknya Kak Cindy masih bisa berharap teman-teman masih punya semangat untuk bersukacita. Karena ketika kita bersukacita, itu dapat sedikit menolong kita untuk bisa melalui hari-hari yang kurang baik, hari-hari yang kita kurang sehat gitu ya. Dan Kak Cindy mendoakan agar teman-teman dapat segera kembali pulih dan kembali membaik. Oke, teman-teman remaja GKI Palsi Gunung. Hari ini, di minggu ini kita masuk dalam minggu Advent yang keempat. Minggu Advent yang terakhir. Itu artinya minggu depan kita masuk dalam masa yang sudah kita nantikan sejak awal Desember, yaitu Natal. Ya, ketika kita ada di akhir November atau kita sudah masuk ke awal Desember, kebanyakan dari kita mungkin sudah nggak sabar nih mau Natalan gitu ya. Kayak kita udah mulai ngelihat ornamen-ornamen, dekorasi-dekorasi Natal sudah mulai dipasang di mall, di tempat-tempat umum lainnya. Kemudian mulai ada diskon, besar-besaran diskon Natal gitu ya, dan kita bersukacita. Kemudian juga kita nggak sabar libur Natal, dan seterusnya ada banyak hal yang kita nantikan saat kita Natal. Tapi sebagai orang Kristen, apa sih yang membuat kita menanti-nantikan Natal? Apa sih yang paling bermakna buat kita sebagai seorang Kristen ketika masuk dalam Natal? Biasanya kita akan jawab
Wah, Natal itu kan hari lahirnya Yesus Kristus ya, Kak. Jadi kalau Natal sih aku biasanya mengingat kembali sih, Kak, lahirnya Yesus itu, dan aku akhirnya jadi bersuka cita. Ya, banyak orang Kristen mulai dari anak-anak sampai dewasa ketika bicara soal Natal yang kita ingat adalah Yesus. Nah, hal ini nggak salah teman-teman ya, jangan sampai nanti ada salah tangkap nih di dalam ibadah ini. Benar bahwa Natal tentu saja mengingatkan kita pada peran utama Natal itu sendiri, yaitu Yesus. Tapi di hari ini, Kak Cindy mau ajak teman-teman, di Minggu Advent ini Kak Cindy mau ajak teman-teman untuk melihat bahwa Natal itu benar mengingatkan kita pada Yesus, tapi ada sosok lain yang harus kita ingat selain Yesus, selain peran utamanya, yaitu Maria. Maria itu punya peran penting dalam Natal, dalam lahirnya Yesus Kristus. Nah, di hari ini kita sama-sama mau bahas tentang Maria dan kita akan belajar dari Maria. Maka dari itu tema kita hari ini juga adalah Maria, pemberi air kehidupan. Nah, teman-teman, nama Maria, kata Maria itu punya dua arti. Tergantung kita mau lihat dari bahasa mana nih. Jadi ada bahasa Aram sama ada bahasa Marar. Kalau dari bahasa Aram, Maria itu artinya pahit. Sementara kalau dari bahasa Marar, Maria itu artinya kuat. Jadi Maria itu punya dua arti. Nama Maria itu bisa jadi pahit, bisa juga kuat artinya. Dan ketika kita bahas Maria, ya, dan ini juga konteksnya soal Natal, kita perlu ingat bahwa Maria saat itu statusnya adalah tunangannya Yusuf. Mungkin ini teman-teman sudah banyak yang tahu ya, bahwa Maria saat itu memang belum menikah dengan Yusuf. Kalau kita lihat pernikahan di zaman-zaman sekarang ini, orang juga sebelum menikah masih banyak yang bertunangan. Jadi tunangan dulu, baru menikah. Nah, di zaman Maria dulu, kalau orang mau menikah, kalau sepasang kekasih mau menikah, maka mereka harus bertunangan dulu selama 1 tahun, baru bisa menikah. Nah, di saat itu, pertunangan itu sama seperti pernikahan. Mereka punya status yang sah, mereka punya status yang legal gitu ya. Jadi, pertunangan itu derajatnya sama, mirip-mirip seperti pernikahan. Tapi bedanya orang atau sepasang kekasih yang sudah bertunangan udah saling memiliki tapi masih belum boleh satu rumah dan belum boleh berhubungan badan. Jadi sepasang kekasih ini boleh satu rumah dan boleh berhubungan badan kalau mereka sudah sah sebagai suami istri di dalam pernikahan. Tapi pertunangan itu juga sah nih secara hukum itu sah juga gitu. Cuman ada hal-hal yang belum boleh mereka lakukan dan hanya boleh mereka lakukan ketika mereka sudah menikah. Nah, pertunangan itu bisa dibatalin nggak sih, Kak? Bisa. Di saat itu pertunangan itu bisa dibatalkan dengan cara perceraian. Jadi mirip ya dengan pernikahan. Kita tahu di dalam pernikahan secara hukum ada hukum yang mengatur tentang perceraian. Jadi pernikahannya bisa dibatalkan dengan cara bercerai. Nah, sama seperti pertunangan di zaman itu bisa dibatalkan juga pertunangannya dengan cara diceraikan. Nah, kalau Yusuf meninggal, kalau pihak suaminya meninggal, maka si Maria atau pihak perempuannya otomatis disebut sebagai janda. Jadi sama seperti pernikahan. Jadi kalau suaminya meninggal, maka istrinya akan disebut sebagai janda. Sama, pertunangan juga gitu. Kalau Yusuf meninggal, maka Maria otomatis disebut sebagai seorang janda. Jadi, kita bisa bayangin nih teman-teman, saat itu Maria statusnya adalah sebagai tunangannya Yusuf. Dan orang atau sepasang kekasih yang sudah bertunangan belum boleh berhubungan badan. Tetapi saat itu Maria hamil. Maria itu terguncang sekali teman-teman, pasti sangat terguncang, karena dia pasti takut dihujat sama masyarakat, takut dibully, takut kena fitnah, kena cemooh, dibenci dan sebagainya. Karena Maria hamil
sebelum menikah, meskipun dia sudah bertunangan dengan Yusuf, tapi belum menikah dan belum boleh berhubungan badan. Kalau dia ketahuan hamil, maka orang akan berpikir bahwa Yusuf dan Maria sudah berhubungan badan, atau Maria akan dituduh berhubungan badan dengan laki-laki yang lain. Di lain sisi, Yusuf pun pasti terguncang karena Yusuf merasa, saya belum pernah berhubungan badan dengan Maria. Kok Maria bisa hamil? Jangan-jangan dia selingkuh. Dan Yusuf punya hak untuk menceraikan Maria saat itu. Jadi kita bisa bayangkan betapa galaunya Maria, betapa bimbangnya Maria. Dia takut ketahuan hamil, dia takut diceraikan oleh Yusuf, dia takut kehilangan Yusuf, dan seterusnya. Ada banyak sekali kebimbangan dalam diri Maria. Sekalipun Maria tahu bahwa anak yang ada di dalam rahimnya itu adalah Yesus. Ya, sebuah kebanggaan juga untuk Maria ketika ia mengandung Yesus. Maria bangga dan senang pasti rasanya dipilih oleh Tuhan untuk mengandung Yesus. Tetapi bagaimana soal reputasi Maria? Bagaimana soal nama baik Maria? Apakah masyarakat bisa percaya bahwa anak yang dikandung oleh Maria itu adalah Yesus, adalah Sang Juru Selamat? Apakah masyarakat bisa percaya? Atau apakah masyarakat justru akan melempari Maria dengan batu dan menuduh Maria sebagai perempuan yang tidak baik? Maria sangat takut, teman-teman. Dan saat itu kita baca tadi dalam Injil Lukas, Maria kemudian berjumpa dengan Elizabeth. Saat itu Elizabeth juga sedang mengandung. Dan kalau teman-teman ingat, Elizabeth ini lama ya, sudah sangat lama dia menantikan seorang anak dalam kehidupannya, dan akhirnya dia mengandung anak. Jadi anak yang dikandung oleh Elizabeth pun sebenarnya sudah anugerah dari Tuhan. Itu anugerah yang luar biasa untuk Elizabeth. Ketika Maria datang, anak dalam rahim Elizabeth melonjak kegirangan. Padahal Maria belum cerita apa-apa. Maria belum bicara soal siapa yang dia kandung. Maria belum ngomong bahwa ini adalah Juru Selamat nih yang saya kandung. Tetapi anak Elizabeth sudah melonjak kegirangan. Dan Elizabeth pun dipenuhi oleh Roh Kudus. Sampai-sampai Elizabeth bisa mengatakan, aku nih siapa sih? Sampai-sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Bahkan Elizabeth juga katakan, diberkatilah engkau dari semua perempuan. Itu artinya Elizabeth sedang memberi penguatan kepada Maria bahwa kamu dipilih oleh Tuhan loh. Dan kamu akan jadi perempuan yang sangat dihormati oleh banyak orang. Dari sekian banyak perempuan, kamu yang akan dihormati karena kamu mengandung Yesus. Dan ketika Maria mendengar perkataan Elizabeth, maka Maria merasa dikuatkan oleh Elizabeth. Sehingga Maria memilih untuk tetap mempertahankan kandungannya, sekalipun mungkin saja Maria saat itu bisa menggugurkan kandungannya. Kalau Maria mikirin reputasinya, kalau Maria mikirin Yusuf doang, kalau Maria mikirin nama baiknya sendiri, maka Maria pasti akan memilih jalan pintas untuk menggugurkan saja, daripada dia dibenci, dihujat oleh banyak sekali orang. Daripada dia diceraikan oleh Yusuf. Tapi Maria memilih untuk memusatkan pandangannya pada Allah. Maria memilih untuk percaya bahwa inilah anak yang akan ia lahirkan. Inilah anak yang akan menebus dosa umat manusia. Dan Maria gak mikirin dirinya sendiri lagi. Maria berpikir tentang apa panggilannya. Maria mensyukuri Tuhan memilih Maria. Dan Maria memilih untuk melanjutkan
kehamilannya, untuk mempertahankan kehamilannya sampai nanti ia melahirkan Yesus. Kalau tadi kita lihat nama Maria itu bisa pahit, artinya bisa pahit, bisa juga kuat. Tergantung mau dilihat dari mana. Peristiwa Maria yang hamil itu bisa jadi kepahitan, bisa juga jadi berkat. Tergantung Maria mau melihat dari sudut pandang yang mana. Kalau Maria mau melihat dari sudut pandang manusia, dari sudut pandang masyarakat, maka Maria akan kepahitan. Maria akan sakit hati. Maria akan memilih jalan pintas untuk keluar dari peristiwa ini. Tapi Maria tidak memilih itu. Maria ternyata sosok yang kuat, bukan sosok yang penuh dengan kepahitan. Maria memusatkan hati dan pikirannya kepada Tuhan. Nah, teman-teman, seringkali kita berpikir menjadi orang Kristen itu auto senang. Ketika Tuhan pilih kita untuk melayani, ketika Tuhan sayangi kita, ketika kita menjadi orang Kristen dan menjadi murid Yesus, kita selalu berpikir bahwa, atau kita punya kecenderungan berpikir bahwa orang Kristen tuh harusnya hidupnya aman-aman aja. Kan Tuhan udah jamin keselamatan. Berarti harusnya hidupku aman-aman aja, Kak. Berarti harusnya hidupku nggak ada masalah. Nah, pandangan seperti ini keliru, teman-teman. Tuhan memilih kita. Bukan berarti kita bisa lepas dari masalah. Bukan berarti kita bisa lepas dari hujatan. Tuhan memilih kita. Dan kita harus memusatkan pikiran kita kepada Tuhan. Ketika kita melewati sebuah masalah, ketika kita ada di dalam pergumulan yang sangat berat, kita diajak untuk sama seperti Maria, yaitu memusatkan pikiran kita kepada Tuhan. Dengan cara kita memusatkan pikiran kita pada Tuhan, kita melaluinya bersama-sama dengan Tuhan. Kita nggak lagi berpikir, kenapa ya kok aku mengalami ini, udahlah aku lari dari masalah aja. Sekarang ini banyak sekali manusia dengan usia yang dewasa sekalipun, ketika diperhadapkan dengan masalah, ia lari dari masalah. Dia tidak mampu berhadapan atau menyelesaikan masalahnya. Karena apa? Yang dia pikirkan adalah dirinya sendiri. Reputasinya, nama baiknya. Ia lupa bahwa kadangkala ketika kita berhadapan dengan masalah yang di luar dari kendali kita, kita juga diperlengkapi kok oleh Tuhan untuk melaluinya. Sama seperti Maria. Maria tidak ditinggalkan Tuhan. Allah tidak meninggalkan Maria sendirian. Ketika Maria sebagai tunangan Yusuf hamil, itu adalah hal yang dianggap aib, teman-teman. Tapi apakah Tuhan meninggalkan Maria? Tidak. Tuhan memperlengkapi Maria juga untuk dapat melalui segala rintangan yang ada. Dan Maria menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan. Dan hari ini, teman-teman, kita diajak untuk memusatkan pandangan kita pada Tuhan. Ketika kita sedang ada dalam masalah, kita diajak untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri atau reputasi sendiri. Ketika Tuhan panggil kita untuk melayani, kita diajak untuk tidak memikirkan diri sendiri, tapi kita diajak untuk memusatkan perhatian, pandangan, hati, pikiran kita pada Tuhan. Sehingga apapun peristiwa dalam kehidupan kita, kita melaluinya bersama Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini, teman-teman. Selamat hari Minggu. Selamat memaknai Advent yang keempat ini. Selamat menyambut Natal. Kiranya kita dapat melalui segala hal bersama-sama dengan Tuhan. Dan kiranya firman ini dapat memberkati teman-teman semua. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri dan marilah kita bersama dengan umat dari segala abad dan tempat
mengingat pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kalian bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang bersalah di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, kita akan naikkan pokok-pokok doa syafaat kita, dan kita satukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih karena melalui firman ini kami diingatkan untuk memusatkan hati dan pikiran kami pada Tuhan, sehingga ketika kami dalam masalah, dalam pergumulan yang berat, kami dapat melaluinya bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu memperlengkapi kami ketika kami dalam keadaan yang tidak baik atau yang kurang baik. Terima kasih untuk tuntunan Tuhan. Terima kasih Allah. Bapa, pada pagi hari ini kami sama-sama mengingat teman-teman kami yang saat ini mungkin dalam kondisi yang sakit. Kiranya Engkau yang mau merawat teman kami ini yang sedang sakit, baik yang di rumah sakit ataupun sedang menjalani perawatan di rumah atau pemulihan di rumah. Tuhan yang mau merawat mereka, Tuhan yang mau tetap menyayangi mereka melalui orang-orang di sekitar mereka, melalui tangan keluarga, melalui tangan orang tua, melalui tangan saudara, bahkan melalui tangan-tangan yang tidak terduga. Tuhan juga yang mau merawat mereka melalui setiap hal yang masuk ke dalam tubuh mereka, makanan, minuman, obat, dan semua hal yang diupayakan. Tuhan, kiranya Engkau mau menyatakan kasih-Mu melalui setiap hal yang diupayakan. Kami berdoa juga untuk orang tua kami yang dekat ataupun yang jauh dari kami. Kiranya Tuhan mau menyertai mereka senantiasa. Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan juga hati yang terus bersukacita, hati yang terus mau berserah kepada Tuhan. Tuhan yang terus sertai mereka dalam pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa untuk orang tua yang Kau berikan pada kami. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami, kakak kami, adik kami, sepupu kami, siapapun yang saat ini berada dekat dengan kami ataupun yang jauh dengan kami. Tuhan, kiranya Engkau mau menyertai mereka juga dalam pergumulan mereka, dalam kegiatan mereka hari demi hari. Bapa, kami juga mengingat Komisi Remaja GKI Palsi Gunung. Tuhan, Engkau yang terus kiranya mau memberkati para pengurus Komisi Remaja GKI Palsi Gunung, supaya mereka dapat setia melayani di Komisi Remaja GKI Palsi Gunung. Apapun hambatan yang mereka jumpai, apapun tantangan yang mereka temui, kiranya Tuhan yang terus mau membentuk komitmen mereka, Tuhan yang terus mau mengingatkan mereka pada komitmen mereka, sehingga mereka sekalipun di tengah perjalanan pelayanan mereka pernah merasa jenuh, tapi Tuhan yang tetap mau menguatkan dan mengokohkan langkah pelayanan mereka. Berdoa juga untuk GKI Palsi Gunung dan kedua pendeta kami di gereja ini. Tuhan yang sertai segenap majelis jemaat GKI Palsi Gunung dan juga pendeta dan setiap orang yang berperan dalam gereja ini. Tuhan yang sertai gereja ini, Tuhan yang menolong para pelayan untuk dapat melayani dengan baik setiap program yang telah disusun dan diupayakan. Biarlah program ini Tuhan kehendaki supaya program ini dapat berjalan baik dan dapat melayani umat di GKI Palsi Gunung dan juga bahkan untuk lingkungan sekitar. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin mulai dari jajaran yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Tuhan yang kiranya selalu mau sertai mereka dalam tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik, melayani dengan jujur dan adil dan bersih. Tuhan juga kiranya sertai kami sebagai warga negara
Meskipun kami masih remaja, tapi pakailah kami untuk dapat menjadi warga negara yang baik, yang kooperatif, yang mau saling mendengar dengan pemimpin-pemimpin kami, yang mau bekerja sama dengan pemimpin kami, yang mau menegur juga pemimpin kami apabila pemimpin kami salah, yang mau berada di pihak yang benar, yang mau berada di pihak yang adil. Terima kasih Bapa yang baik. Ampuni setiap kesalahan dan dosa kami, ya Allah. Ampuni kami. Bentuklah kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi hari demi hari. Terima kasih Bapa yang baik. Dan doa syafaat ini kami naikkan hanya ke dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kini tiba saatnya kita memberikan sebagian berkat dari yang Tuhan telah berikan kepada kita. Teman-teman boleh mengirimnya langsung ke rekening gereja ataupun menyerahkannya langsung ke gereja. Untuk mendasari persembahan kita, dengarlah Mazmur 54 ayat 8 yang mengatakan, "Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan." Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Beri Syukur. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Tuhan, kami telah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas yang telah Tuhan berikan juga kepada kami. Kiranya Tuhan menolong setiap tangan yang mengelola persembahan ini agar persembahan ini dapat menjadi salah satu cara untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dengan cara melayani dan menolong sesama kami. Amin. Teman-teman diundang kembali berdiri. Kini kita sudah di ujung peribadahan kita. Kiranya melalui ibadah ini, teman-teman memahami dengan baik mengenai kesabaran dan kesetiaan. Mari kita angkat satu pujian terakhir untuk menutup ibadah kita hari ini yang berjudul Seindah Siang Disinari Terang.
Teman-teman remaja GKI Palsi Gunung yang terkasih, pulanglah dalam damai dan sejahtera, kembalilah ke aktivitasmu sehari-hari, setialah dalam setiap proses kehidupan yang Tuhan pilih untukmu, dan andalkanlah Tuhan dalam kehidupanmu hari demi hari. Dan kini kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Maranatha.